Nama saya Septi Aliansari, NIM 241018088. Di kali ini saya akan membuat tugas ujian tengah semester yang bermata kuliah Perilaku Organisasi semester genap yang berjudul Mengelola Konflik di Tempat Kerja, Pengaruh Emosi, Persepsi, dan Sikap terhadap Pengambilan Keputusan. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan analisis saya terhadap sebuah studi kasus fiktif yang menggambarkan bagaimana emosi, persepsi, dan sikap kerja terhadap pengaruh keputusan dalam lingkungan organisasi. Yang pertama, ada studi kasus. Nah, kisah ini terjadi di sebuah perusahaan rintisan teknologi. Salah satu karyawannya, yaitu Dita, menunjukkan perubahan perilaku yang signifikan. Ia menjadi kurang bersemangat, sering menyendiri, dan tampak mudah tersinggung. Rekan-rekannya mulai merasa tidak nyaman dan atasannya kecewa karena Dita dulunya dikenal sangat produktif dan berdedikasi. Di sisi lain, Dita merasa usaha tidak dihargai dan dirinya mendapatkan tekanan tanpa dukungan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan masalah dalam pengambilan keputusan di tim. Untuk yang kedua, ada analisis emosi dan suasana hati. Dari sisi emosional, kondisi Dita ini bisa dijelaskan melalui teori afeksi. Ketika seseorang mengalami tekanan yang tidak tertangani, emosi negatif seperti frustasi dan kecewa dapat muncul. Emosi-emosi ini berdampak langsung pada suasana hati dan bisa menurunkan motivasi serta keterlibatan dalam pekerjaan. Jika tidak dikelola, hal ini dapat mengganggu produktivitas dan kerja sama tim. Untuk yang ketiga, analisis, persepsi, dan pengambilan keputusan. Persepsi ini memiliki peran penting dalam memahami situasi. Atasan Dita mungkin menilai kinerjanya menurun tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Sementara itu, Dita merasa tidak dihargai karena persepsinya terhadap sikap atasan yang dinilai kurang peduli. Perbedaan persepsi ini menciptakan miskomunikasi dan memperbesar konflik. Dalam konteks organisasi, hal ini mengarah pada keputusan yang kurang tepat, terutama jika tidak mempertimbangkan realita dari berbagai sudut pandang. Keempat, ada analisis sikap dan kemampuan emosional. Sikap kerja Dita juga mengalami perubahan. Ia tidak terlihat antusias dan kurang terlibat. Hal ini menunjukkan ada penurunan dalam komitmen organisasi dan kepuasan kerja. Jika ditinjau dari perspektif kecerdasan emosional, Dita mungkin mengalami kesulitan dalam mengenali dan mengelola emosinya. Kurang self-awareness dan emotional regulation dapat memperburuk konflik ini. Menurut saya, solusi dan rekomendasi untuk Dita untuk membantu memperbaiki situasi ini, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. 1. Pendekatan pribadi oleh manajer. Lakukan sesi komunikasi personal untuk membangun kepercayaan dan memahami perasaan Dita lebih dalam. 2. Ada pelatihan emosional inteligensi. Adakan pelatihan yang membantu karyawan memahami emosi mereka serta meningkatkan kemampuan mengelola konflik secara sehat. 3. Ada pemberian apresiasi secara teratur, bentuk penghargaan yang konsisten terhadap usaha dan pencapaian. Karyawan bisa memotivasi serta membangun kembali loyalitas. Oke, sekarang saya akhiri dari kasus ini. Kita belajar bahwa emosi, persepsi, dan sikap bukan hanya mempengaruhi individu, tetapi juga proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Dengan pengelolaan yang baik, konflik seperti ini dapat diubah menjadi peluang untuk perbaikan. Sekian dari saya, terima kasih.